Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat iman, Islam, sehat walafiat, sehingga pada hari yang berbahagia ini, Selasa 4 Maret 2025, bertepatan dengan hari keempat Ramadan 1446 Hijriah, kita bisa berjumpa kembali dalam acara Talk Show Tanya Ustadz Aja. Program ini berjalan pada 10 hari awal Ramadan saat menjelang berbuka puasa di jam 17 sampai 17.45 waktu Indonesia Barat. Dan acara ini diselenggarakan oleh Masjid Raya Pondok Indah. Sebelumnya, para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah hadir di sini, gimana kabarnya? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Puasanya masih lancar ya ibu, bapak? Alhamdulillah lancar ya. Baik, Masjid Raya Pondok Indah selama bulan suci Ramadan mengadakan beberapa kegiatan. Di antaranya kuliah subuh, kultum ba'da zuhur, buka puasa bersama dan berbagi takjil, talk show Tanya Ustadz Aja, sholat dan ceramah taraweh, tadarus Al-Quran, dialog Jumat, bazar Ramadan, qiyamul lail, serta muhasabah di 10 malam terakhir Ramadan. Penerimaan dan penyaluran zakat infak sodakoh Ramadan, peringatan nuzulul Quran, dan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah. Dan Masjid Raya Pondok Indah juga memiliki program rutin lainnya, yaitu bakti sosial yang insya Allah akan kita adakan Juli 2025, kemudian kuliah umum manajemen kematian, kajian waris, kuliah subuh, Jumat berkah, training baca Al-Quran, dan yasinan setiap Kamis malam Jumat. Saya sebagai MC dengan Isma yang akan menemani bapak-bapak dan ibu serta narasumber yang sudah berada di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Dr. Muhammad Ziaul Haq. Apa kabar dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Beliau merupakan lulusan kedokteran Yarsi dan aktif di Kemenkes, dan saat ini praktek di berbagai rumah sakit dan puskesmas. Beliau juga merupakan praktisi Tibun Nabawi. Sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu penanganan kanker dengan puasa dan herbal. Seperti apa ya penanganan kanker dengan puasa dan herbal? Karena kan di tengah-tengah polemik masyarakat kita, dokter, itu kalau sudah mendengar kanker sepertinya sangat menakutkan ya dokter. Betul. Sebagai salah satu pembunuh terbesar di Indonesia ya dokter ya. Tentunya sangat menarik, nanti akan dikupas tuntas oleh Bapak Dr. Muhammad Ziaul Haq. Namun sebelum Pak Dokter menjelaskan perihal tersebut, acara ini ditayangkan secara live di channel YouTube Masjid Raya Pondok Indah. Dan jangan lupa Bapak dan Ibu jamaah untuk follow akun media sosial Masjid Raya Pondok Indah di IG, FB, TikTok, serta YouTube untuk mendapatkan informasi seputar kegiatan Masjid Raya Pondok Indah. Baiklah, langsung saja kita dengarkan sambil ngobrol bareng dengan Bapak Dr. Ziaul Haq dengan tema penanganan kanker dengan puasa dan herbal. Kepada Bapak Dr. Muhammad Ziaul Haq kami persilahkan. Ya, jazakillah syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min syai'ati a'malina
من يهد الله فلا مضل له ولا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita panjatkan segala puji syukur kita di hari keempat di bulan Ramadan. Allah masih berikan kepada kita begitu banyak rahmat, inayah, kebaikan, hidayahnya sehingga kita masih bisa berkumpul menjalankan kewajiban kita bersama untuk yaitu iftar jama'i, yaitu bagaimana kita akan sedikit waktu sebelum berbuka adalah waktu terbaik kita untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam terus mari kita curahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya, dan insya Allah kita dambakan selalu syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, topik pada sore hari ini yaitu kita mengatakan tentang penanganan penyakit kanker secara solusi terbaik kajian Islam, kedokteran Islam atau Atibun Nabawi. Kira-kira Bapak Ibu di sini adakah ibu sendiri atau bapak sendiri ataupun sanak saudara ataupun teman yang terkena penyakit kanker? Ada tidak Bapak Ibu? Ada? Penyakit kanker? Iya. Kanker ini adalah penyakit nomor kida yang menimbulkan kematian terbanyak di dunia. Setelah penyakit jantung, ya. Yang kedua yaitu penyakit stroke, yang ketiga kanker. Maka penanganan hingga saat ini untuk penanganan penyakit kanker itu luar biasa suatu hal yang sulit ya Bapak Ibu. Jadi kalau orang sudah kena penyakit kanker ya, lebih banyak cenderung dokter atau siapapun memberikan terapi solusinya paling mudah, yaitu dengan menggunakan pembedahan. Kemudian setelah dibedah, kemoterapi. Betul Bapak Ibu? Kemoterapi itu berapa lama? Panjang sekali, sampai bahkan berbulan-bulan sampai tahunan. Jadi dilihat kondisi kansernya itu sejauh mana berkembang. Kalau sudah sama sekali tidak berkembang, sudah dilakukan penghentian terapi. Tapi apakah sampai di situ? Ternyata tidak. Penyakit kanker ini adalah penyakit yang terus menjalar atau menggerogoti sistem kesehatan ataupun tubuh secara multi aspek, ya, multi sistem. Anda kalau terkena penyakit kanker payudara, kanker leher rahim, kanker pencernaan, itu yang paling terbanyak hingga saat ini. Nomor satu di dunia penyebab kanker yaitu kanker payudara bagi seorang wanita. Itu dia. Kemudian yang kedua kanker pada saluran pencernaan. Ini dia. Maka kira-kira apakah solusi terbaik dalam penanganan penyakit kanker? Yaitu ada satu yang menjadi teori penting. Kalau kanker itu adalah satu penyakit yang berinang pada tubuh manusia. Dia itu tumbuh sebagai suatu organ abnormal yang sebetulnya tidak ada. Ya Bapak Ibu, kira-kira di tubuh kita itu ada yang nggak tumbuh, Bu? Ya, kuku kita tumbuh, rambut kita tumbuh, apalagi Bu? Ya, yang nggak tumbuh apa? Alis, mata, ya, ini nggak tumbuh. Ya, tapi kalau kanker itu tumbuh secara aktif, dia terus menerus bahkan menggerogoti, bahkan semakin melebar atau membesar. Dan yang paling ditimbulkan efek yang paling berbahaya, dia itu akan mengalami regenerasi, ya, dia terus berinang, akhirnya berakar sampai menimbulkan dampaknya sungguh sangat kita tidak inginkan.
Apa yang terjadi kira-kira? Sistem multi organ tubuh manusia akan mengalami gangguan, terutama imunitas tubuh. Ini dia. Oleh sebab itu, penanganan kanker saat ini itu mutlak, bahwa bagaimana menurunkan tingkat daripada semakin bergenerasinya daripada sel kanker ini, yaitu dengan kemoterapi. Kira-kira di lain hal ada nggak Bu satu sistem tubuh manusia yang bisa menghentikan sel kanker? Ada Bu? Kira-kira ada? Ada ibu-ibu? Ada yang tahu? Ternyata tubuh kita itu memiliki yang disebut dengan autotopsis atau autofagi. Jadi pada saat tubuh kita dalam kondisi perut yang lapar, ya Bu, laparnya ini harus enggak 1, 2, 3 jam, harus laparnya 12 jam. Kalau kita dalam kondisi perut yang lapar 12 jam, maka kondisi ini akan aktif. Sistem autotopsis atau memakan sel-sel abnormal akan muncul pada tubuh kita. Tapi harus 12 jam. Ya. Kira-kira kalau kita lapar 12 jam pada saat apa Bapak Ibu? Saat berpuasa. Pada saat kita puasa. Kadangkala kita dalam kondisi tidak berpuasa itu lapar itu paling-paling 3, 4, 5 jam kita mampu. Tapi kalau puasa dipaksa tubuh kita untuk lapar sampai 12 sampai 14 jam. Ini luar biasa. Proses yang terbentuk ini menimbulkan dampaknya kesehatan bagi tubuh kita. Bayangkan Bu, sel-sel abnormal pada tubuh kita akan dibunuh atau dimakan oleh sel autotopsis ini. Jadi sel-sel tubuh kita yang lapar, yang harusnya membutuhkan makanan, itu memakan sel-sel abnormal pada tubuh kita. Ya Bu, jadi efeknya sama dengan kemoterapi. Jelas ya? Ya Bu. Jadi kalau orang yang lapar berpuasa, sehatnya betul-betul sehat, bukan sehat yang dibilang bicara bahasa hadis aja sumutasihu, ya. Tapi ini betul, sehat betul, ya. Ini yang paling penting. Yang kedua, pada saat di waktu 14 jam tubuh kita lapar, maka seluruh organ tubuh kita akan beregenerasi, menghasilkan sel-sel yang baru yang membangun sistem organ jauh lebih sempurna. Ini dia hebatnya tubuh dalam kondisi yang lapar atau berpuasa. Ya Bapak Ibu, jadi kalau orang yang berpuasa, manfaatnya kita menjalankan kewajiban di mata Allah, yang kedua kita dapat nilai kesehatan bagi tubuh kita. Enak ya Bu, sudah kita menjalankan ibadah, sehatnya dapat. Ini hebat. Yang kedua, adakah salah satu pengobatan terbaik saat ini untuk penanganan kanker? Bu, ada yang tahu Bu? Ada yang tahu penanganan terbaik dalam penanganan kanker selain puasa? Ada yang tahu? Jamaah, bapak-bapak atau ibu-ibu? Rasulullah itu punya tiga metode untuk menjaga kesehatannya. Rasulullah sangat sehat, ya. Bahkan di zaman Nabi itu penyakit tumor, kanker itu gak ada, ya. Ini dia. Paling-paling dulu memang zaman Rasulullah itu ada beberapa, dalam hadis itu disebutkan epilepsi ada, gangguan jiwa ada, lupus ada, ya, tapi kanker jarang. Ya, kira-kira kenapa? Salah satunya resep Rasulullah itu yaitu menjaga pola hidup. Pola hidup seperti Rasulullah itu adalah pola hidup yang paling sehat. Bu, pola hidup seperti Rasulullah kayak apa Bapak Ibu? Ada yang tahu pola hidup Rasulullah? Ya. Tak jam.
Tidur 3 jam. Tidur 3 jam. Apalagi, Mbak? Tidur 3 jam. Tidur 3 jam. 4 jam. Makan Makan di saat lapar. Oh ya. Dan berhenti makan di saat sebelum lapar kenyang. dan berhenti Iya, sebelum kenyang. betul. Pola hidup Rasulullah bukan hanya sekedar tidur dan makan. Pada saat Rasulullah bangun tidur sampai tertidur kembali itu adalah obat bagi tubuh manusia. Ya Pak, seluruh aktivitas Rasulullah itu adalah sesuatu hal yang menyehatkan tubuh. Rasulullah bangun jam berapa Pak? 2/3 malam Rasulullah sudah bangun. Tidur di jam berapa? Ya. Kemudian pada saat Rasulullah bangun tidur melakukan aktivitas apa? Ya. Salat tahajud. Salat tahajud Ya. 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 Membaca Quran. Itu jelas dalam salat tahajudnya saja Rasulullah itu menghabiskan kurang lebih 5 juz Al-Quran. Masya Allah 5 juz. Luar biasa. Masya Allah. Ini dahsyat sekali. Makanya seluruh aktivitas yang Rasulullah lakukan adalah yang menyehatkan. Membaca Al-Quran menyehatkan tubuh, berpuasa menyehatkan tubuh, berzikir menyehatkan tubuh, sholat tahajud sebagai obat, sholat duha sebagai obat. Ya, pernah tahu terapi sholat tahajud? Ternyata orang yang sering sholat tahajud atau setiap hari sholat tahajud akan terhindar dari penyakit-penyakit kronis. Ya, ini luar biasa. Sekarang korelasinya apa? Kok sholat tahajud bisa jadi obat? Dari mana Bapak Ibu? Ternyata ada satu hormon pada saat pagi hari itu keluar begitu banyak. Rasanya yang paling kita netralkan yaitu dengan kita bangun. Ya, hormon kortisol namanya. Hormon ini kalau kita dia muncul kita bawa tidur saja, bahkan tidur kesiangan, tidak sholat subuh, bahaya. Ya Pak, hormon kortisol ini akan keluar pada 2/3 malam. Untuk apa kira-kira? Sunatullahnya hormon ini akan meningkatkan daripada kerja jantung. Jantung menjadi bekerja, pembuluh darah menyempit, ya. Kemudian pankreas menghasilkan salah satunya apa? Salah satunya menimbulkan pemecahan daripada lemak darah menghasilkan glukosa. Maka kalau orang yang punya hipertensi, penyakit diabetes, penyakit kronis yang begitu sulit disembuhkan, ternyata obatnya dengan sholat tahajud. Ya. Maka orang sholat tahajud itu luar biasa. Saya pernah ditanya, Dok, saya sering bangun malam, 2/3 malam, 1/3 malam, tapi untuk hanya sekedar nonton bola. Sama nggak nilainya Bapak Ibu? Ternyata tidak. Hormon ini akan distandarkan pada saat kita sujud bertakarub kepada Allah. Ini akan dinetralkan hormon ini. Kalau hanya kita bawa tidur, ya, lupa sholat tahajud, bahkan kesiangan sholat subuh, hati-hati, banyak penyakit, Bu, ya. Nanti kelanjutan dari terapi sholat tahajud ini kita akan bahas secara ini Bu ya, di lain waktu ya. Kemudian apa? Rasulullah pola hidupnya ya, menjaga makan ya, bagaimana mengatur kesehariannya ya, berolahraga ya. Rasulullah itu apa yang harus kita lakukan? Memanah, berkuda, berenang ya, itu Rasulullah adalah orang yang rajin berolahraga, bukan hanya diem aja. Dahsyat. Maka di usia 40 tahun, 50 tahun ya, di usia Rasulullah itu tidak ada yang namanya penyakit pikun, tidak ada yang namanya penyakit hipertensi, kolesterol, diabetes
Itu. Semua orang sehat di zaman Rasulullah. Kenapa sekarang begitu banyak orang sakit? Padahal dokter banyak, rumah sakit banyak. Ya. Berobat murah pakai BPJS, ya. Bener, Bu? Ya. Ini tapi tidak menimbulkan solusi terbaik bagi kesehatan. Ini masalahnya. Yang kedua, setelah pola hidup apa? Resepnya pola makan. Rasulullah menjaga betul makannya. Maka dalam hadis Rasulullah disebutkan, dalam Imam Nasai disebutkan bahwa kalau kita konsumsi makan itu ada 3, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk udara. Maka kalau kita makan kebanyakan, lebih dari sepertiga lambung kita nggak sehat. Kalau kita malah nggak makan-makan, hati-hati juga, udara semakin banyak, nggak sehat juga. Maka sepertiga lambung untuk makan, sepertiga lambung untuk minum, dan sepertiga lambung kita untuk udara atau gas. Ya Bapak Ibu, pola makan seperti apa? Rasulullah makannya apa? Kira-kira ada yang tahu? Rasulullah makan apa? Kurma. Betul sekali, hadisnya jelas. Barang siapa di dalam satu rumah tidak ada kurma, kata Rasulullah, adalah rumah yang tidak ada makanan. Kurma. Ya, Rasulullah juga menyukai apa? Satu makanan yang bersifat, kalau orang bilang itu tidak tinggi gula, tidak mengandung garam, tidak mengandung kolesterol atau asam urat. Apa kira-kira? Rasulullah menyukai disebut dengan labu. Dalam hadis disebutkan. Ini dahsyat. Makan seperti Rasulullah bagaimana Bapak? Pernah mengetahui makan Rasulullah seperti apa? Makan Rasulullah itu, Rasulullah sebelum makan dan sesudah makan berwudu. Rasulullah makan itu dengan menggunakan 3 jarinya. Ya, walaupun sekarang emang enak makan pakai 5 jari, tapi kalau 3 jari itu enak, pas di mulut. Makanan yang paling terkecil itu yang paling sempurna, dapat kita kunyah, dapat dicerna oleh tubuh dengan baik, daripada makan 3 jari. Setelah Rasulullah makan itu tidak pernah bersandar. Rasulullah makan dalam posisi tegak, sedikit mengangkat kaki kanannya. Walaupun kalau bahasa orang itu bahasa apa Bu? Makannya orang warteg, di warteg ya, tapi agak sedikit diangkat. Kenapa? Ini untuk mengganjal lambung agar tidak terlalu kenyang. Rasulullah makan buah itu setelah makan atau sebelum makan? Sebelum makan. Kenapa sebelum makan? Itu agar makanan yang mengandung sari-sari penting, vitamin-vitamin yang baik mudah diserap terlebih dahulu, dan kedua agar makannya tidak sampai kenyang. Lebih baik mana, kenyang pakai nasi atau pakai buah? Ternyata kenyang pakai buah. Kalau pakai nasi glukosa meningkat, bahaya buat tubuh. Itu. Oleh sebab itu hati-hati, kalau udah kita makan kelebihan, makannya nasi 3 centong, menunya apa Bu? Semur, ya, semur jengkol lagi, enak banget tuh, ya. Wah, pakai emping, pakai apa lagi tuh? Sambel, udah, glukosa meningkat semakin banyak. Minumnya sirup atau teh manis, glukosa semua tubuh kita, betul tidak? Itu pemicu diabetes ya. Iya betul, diabetes mellitus. Kemudian apa? Rasulullah makan. Rasulullah sebelum makan dan selesai makan selalu berdoa, mensyukuri apa yang ada, tidak pernah mencela makan. Bu, kalau ketemu makan, ibu bilang ya makannya cuma pakai daun singkong, tidak baik buat tubuh.
Ya, bener. Ya, setiap makanan harus disyukuri. Apapun yang kita makan akan menjadi suatu nutrisi yang baik buat tubuh. Kalau kita mencela makanan, bahaya. Ini pola makan. Yang ketiga, kira-kira apa Bapak Ibu? Yang ketiga, resep sehat Rasulullah. Rasulullah menjaga sikap dan perilakunya. Perilaku yang apa? Yang baik, yang disebut dengan qalbun salim. Orang punya penyakit susah, punya penyakit hati susah disembuhkan. Orang punya hipertensi, punya diabetes, ya, dalam hatinya punya rasa iri, dengki, ya, selalu suzon sama orang, susah sembuhnya. Bu, bener apa enggak Bu? Coba Bu. Benar. Jadi yang sebetulnya yang paling penting yang harus diperbaiki dari hati dulu untuk nyembuhin penyakit. Ya. Jadi kalau orang punya penyakit apapun yang sangat sulit, sembuhin dulu tuh penyakit hatinya. Kalau dia sudah penyakit hatinya hilang, nggak ada, gampang sekali menyembuhkan penyakit. Iya. Jadi dokter, kalau seseorang mempunyai penyakit hati, itu akan menyebabkan datangnya berbagai macam penyakit. Susah ya? sekali. Oh, nauzubillah min dzalik. Itu dia. Ya. Saya ini Allah kasih lihat satu bukti nyata dalam kehidupan saya. Waktu dulu saya menjadi dokter muda, saya di rumah sakit, ya, saya mengambil satu, ya, ilmu penyakit saraf, ya. Saya menemukan orang punya penyakit stroke, tidak bisa bergerak, ya, tidak bisa melakukan aktivitas, hanya bisa dia ngomong saja, dia lumpuh. Tapi aktivitas sehari-harinya itu luar biasa. Dia ikhlas, selalu berdoa, banyak berzikir, ingat Allah. Kalau sholat selalu tepat waktu. Ternyata penyembuhannya lebih cepat. Bu, ini serius. Orang punya penyakit yang mungkin tidak ada penyembuhannya, ternyata mudah bagi Allah untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Bahkan saya menemukan seorang yang divonis tidak akan punya anak. Seorang wanita yang tidak pernah menstruasi, tapi ternyata bisa punya anak. Setelah dia 15 tahun, dia minta kepada Allah. Tapi yang dinyatakan divonis tidak akan punya anak atau mandul, ternyata bisa punya anak. Ini luar biasa. Makanya pengobatan apapun yang paling penting yang tidak berdasarkan atas Allah, maka susah dalam penyembuhan penyakit. Kemarin saya sudah bilang, likulli da'in dawa, setiap penyakit pasti ada obatnya. Dan obatnya apa? Wa iza maritu fahuwa yasfin. Apabila engkau sakit, siapa yang menyembuhkan? Hanya Allah. Itu dia. Konsep sehat seperti Rasul itu amatlah mudah. Kita menjalankan kewajiban, kita beribadah kepada Allah, bisa sehat. Itu. Jelas Bapak Ibu? Kalau orang sudah jauh dari Allah, punya penyakit hati, susah, penyakitan. Bener Bu? Penyakitan. Hipertensi, diabetes, menggerogoti, ya. Penyakit jantung, ya, ditambah lagi sudah mengalami kolesterol, akhirnya timbul stroke. Wah, sudah. Kira-kira bagaimana Bu kehidupannya? Boro-boro bisa beribadah, ngurusin sakitnya terus. Bener gak? Iya. Keseharian mikirin, aduh kapan sehat? Kok Allah kok begini banget sama saya, gak adil. Kalau dia terus ikhlas, bersyukur kepada Allah, itu kuncinya. Kesembuhan amatlah dekat bagi mereka. Bayangkan Bu, Pak, kira-kira kalau kita menjenguk orang yang sakit, ya, itu apa yang harus kita minta Pak, Bu?
Doa. Karena Allah dekat dengan orang yang sakit. Itu. Kita minta datengin orang yang sakit untuk minta doa. Doakan yang sakit juga diaminkan bagi orang yang sakit kembali kepada kita. Doa kita. Itu dia. Mudah kan? Gak susah kan? Iya. Mau sehat gak susah. Mudah sekali. Nih, penyakit kanker. Kira-kira sudah stadium lanjut. Saya punya seorang pasien, ya, stadiumnya udah stadium 4 kanker payudara, ya. Kansernya ini sudah mengeluarkan setiap hari darah dan nanah, ya. Itu sampai diberikan kasa setiap hari, tampon, wah, ngerembes cairan setiap hari. Obatnya saya cuma satu, Bu. Puasa Daud waktu itu. Ibu besok puasa Daud ya. Ya, dilakukan. Kemudian rentang 1 bulan dia datang lagi. Dok, ternyata kanker saya dari stadium 4 turun jadi stadium 1. Masya Allah. Gara-gara berpuasa. Dahsyat sekali ya. Simple, Dokter, dengan simple. puasa Nabi Puasa Daud. Daud. Ya, saya cuma suruh jaga makannya, lebih banyak sayur dan buah, air putih diperbanyak. Ingat kepada Allah pada saat dia berpuasa, minta doa. Sehat. Padahal waktu pertama kali itu ya sudah berbau, mengeluarkan darah dan nanah. Bertahun-tahun. Ya. Cuman resepnya puasa Daud 1 bulan dia jalankan. Itu sehat, bisa sembuh. Ini luar biasa. Ya. Nanti banyak lagi nanti herbalnya yang bisa kita pelajari. Terapi apa? Ternyata likulli da'in dawanya Allah. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Ternyata obatnya ada di sekitar kita. Yaitu apa Bapak Ibu? Obatnya? Yaitu tumbuh-tumbuhan. Herbal. Ya. Apa tumbuh-tumbuhan yang bersifat menghentikan zat karsinogenik? Banyak. Ya, penelitian sekarang. Ya. Tumbuh-tumbuhan seperti apa? Daun tapak dara, ya. Benalu mangga atau benalu teh, bangkuang, manggis, ya. Terus kemudian sirsak, itu adalah salah satu menghentikan sel kanker ternyata. Ya. Jadi intinya buat tubuh kita itu tidak bersifat asam tapi basah. Jadi sayur buah diperbanyak aja. Mungkin yang setiap hari ibu sukanya makan bakso, kalau udah punya kanker jangan makan bakso lagi. Ya. Karena kalau udah di bakso itu, mohon maaf, ya, baksonya itu ada daging. Dagingnya itu udah diaduk dengan apa? Dengan mecin. Tambah lagi disajikan dengan saus, mecin, semua bumbu-bumbu. Tambah lagi cuka. Wah. Dimakan. Dahsyat. Mie instan contohnya, hati-hati. Ya. Anak-anak kita dikasih mie terus, mie instan. Hati-hati. Saya punya pasien punya kanker kolon. Stadium lanjut. Sudah metastase ke hati. Ya. Itu dari kecil anak-anak sukanya makan itu, Bu. Pernah mie instan, Bu? Diremes, dikasih bumbu, dimakan. Ya. Hati-hati tuh. Setelah usia 25 tahun saat ini kena kanker. Kanker kolon, pencernaan. Saya tanya, dulu makannya apa sih? Sayur buah tidak pernah dikonsumsi. Ya. Sekarang setiap minggu sekali kemoterapi. Ya. Disuntik zat kemoterapi. Ini dia. Tapi mungkin tinggal 5 menit lagi kita buka forum tanya jawab. Tapi insya Allah hormat. Baik, terima kasih dokter atas penjelasannya yang sangat mendetail.
Untuk selanjutnya kepada para jamaah di sini, bapak-bapak atau ibu-ibu, kami persilakan kalau ada yang mau bertanya. Ya. Dipersilakan. Silakan Bu. Ada yang mau bertanya bertanya? gratis. Ayo silakan. Ya silakan. Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Ya. Dok, saya mau tanya soal pencernaan ya. Soal pencernaan. Semisal apa namanya? Kalau yang punya penyakit asam lambung atau mah itu kan baiknya makannya porsi sedikit-sedikit tapi sering ya kan Dok. Terus kalau dengan adanya puasa ini kan lebih memperpanjang jangka waktu dia makan. Apakah itu berpengaruh ke sistem itunya kekebalannya atau seperti apa? Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum Pencernaan. warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang masalah kesehatan paling utama 80% pasti gangguan pencernaan. Ya. Saya setiap kali praktek dari mungkin 10 orang pasien itu setengahnya orang gangguan pencernaan. Ya, ini penting sekali kalau kita mengetahui. Bapak Ibu, kira-kira puasa itu sulit nggak kalau orang punya penyakit mah? Sulit, ya, susah, bahkan nggak bisa. Benar? Salah. Orang yang punya penyakit lambung itu adalah salah satu kuncinya, yaitu kalau bisa itu memperlambat sahur, mempercepat berbuka. Dan sahur dan berbukanya harus mengkonsumsi makanan yang tepat. Jangan asal-asalan. Ya. Kalau kebanyakan masyarakat kita kalau berbuka itu pakai apa Bapak Ibu? Gorengan, cabai rawit, kolak, sirup, es, ya. Kalau yang asam-asam itu paling disukain tuh, ya. Akhirnya menimbulkan apa? Hati-hati bagi orang yang punya penyakit lambung. Padahal kalau kita berbuka pakai air putih dan kurma itu jauh lebih baik. Kenapa? Santan, terus kemudian sambal. Udah, yang harusnya lambungnya sudah asam ditambah asam, tambah perih, tambah bermasalah lambungnya. Ini hati-hati. Nah, kenapa konsep orang berpuasa bisa menyehatkan lambung kira-kira? Ada yang tahu? Kenapa orang yang berpuasa sehat lambungnya? Kalau kita tidak berpuasa hari ini, ya, dari pagi itu biasa apa? Sarapan pagi jam 7, makan siang jam 12, betul? Ya. Kemudian kita meninggalkan itu sarapan pagi dan makan siang, ya. Belum lagi kalau di kantor Bapak, ada coffee break jam 10, ya, coffee break lagi jam 3. Kapan lambung kita beristirahat? Masalah itu di mindset. Jadi otak kecil kita itu akan bekerja. Pada saat kita niat, pada saat waktu sebelum imsak kita sahur, ini sudah terbentuk. Maka hari ini kita berpuasa. Hari ini saya berpuasa. Maka yang asam lambung keluar begitu banyak itu akan di-stop. Asam lambung ini akan muncul pada saat perut kita keroncongan atau lapar. Keroncongannya apa Bu? Ngelihat sesuatu yang enak, ya. Itu kalau lagi nggak puasa itu terus keluar. Tapi kalau kita lagi berpuasa itu kita asam lambungnya tidak terlalu banyak karena otak kecil kita sudah ada, sudah memblok. Asam lambung tidak terlalu banyak keluar. Tuh hebatnya orang yang berpuasa, bisa sehat lambungnya, ya. Nah,
kemudian Mbak, kalau udah punya penyakit lambung, usahakan pada saat sahur konsumsi obat lambungnya. Obat lambung yang paling sehat apa kira-kira? Ada yang tahu? Apa? Hah? Lansoprazol. Jangan kimiawi, Pak. Yang simpel-simpel aja. Ternyata obat lambung yang terbaik saat ini yaitu madu. Rasulullah pernah ditemui oleh sahabat, wahai Rasulullah, perut saya sakit. Rasulullah bilang apa? Konsumsi madu. Kemudian datang lagi, masih sakit, konsumsi madu. Sampai 3 kali. Rasulullah bilang apa? Lambungmu yang berbohong. Ternyata dia tidak konsumsi madu. Itu hadisnya. Ya, maka kalau mau sehat konsumsi itu madu 2 sendok dalam segelas air, diaduk pakai air biasa, diminum. Jangan pakai air panas ya, karena madu akan rusak kalau pakai air panas. Kayak kita nyeduh kopi atau teh. Hati-hati. Maka itu. Kemudian apa? Jangan pakai obat kimia, Pak. Saya pakai kunyit. Ya. Kunyit banyak nggak di rumah, Bu? Ada kan? Itu diparut. Diparut, tambahkan air, diperes. Diperes ya. Biasanya tangan itu sampai kuning-kuning tuh. Ya. Diperes, kemudian dipanaskan atau digodok. Digodok sampai 1 menit saja, disaring. Diminum 1/4 gelas diminum. Simple. Ya. Itu obat ya, tambahkan sedikit temulawak, itu lebih bagus. Dan ada 5 makanan yang harus dijaga. Pertama, pedas ya Pak, Bu. Ini kalau pedas musuhnya lambung nih. Enak di mulut, teriak di perut. Enak kita makan, tapi perutnya ini panas. Bayangkan Pak, sekarang restoran ada menyajikan makanannya sampai level 10, betul Pak? Pedes banget ya, level 1 aja udah pedes, level 10. Ini bahaya sekali. Yang kedua adalah makanan yang mengandung apa kira-kira? Asam ya, ada tuh makanan yang asam ya, rujak, apalagi tuh yang asam tuh, cuka, saus, asam. Hati-hati ya. Belum minuman sari jeruk atau apa, asam semua. Hati-hati di perut. Yang ketiga, makanan yang mengandung santan, Bu ya. Makanan yang mengandung santan banyak kan, itu meningkatkan asam lambung. Yang keempat apa? Makanan yang mengandung susu dan turunannya, itu asam lambung meningkat. Dan yang terakhir nih, suka banget tuh orang kalau pagi konsumsi kopi, itu enak, asam perutnya tuh, pedas, asam, santan, susu, kopi, soda, roti, mie instan. Hati-hati ya. Itu dia, sudah cukup. Bisa ya? Ya, insya Allah bermanfaat. Alhamdulillah. Baik. Jelas ya penjelasan dari dokter tadi, sangat rinci. Mengingat waktu sudah akan sebentar lagi azan maghrib. Alhamdulillah acara telah selesai dan waktu sudah menunjukkan pukul 17.52. Saatnya kita mengakhiri acara talk show Tanya Ustadz Aja. Semoga apa yang telah Pak Dokter sampaikan tadi dapat menjadi suatu manfaat, jalan upaya untuk pencegahan ataupun jalan pengobatan, serta agar kita juga dapat selalu menjaga kesehatan badan yang telah Allah titipkan kepada kita semua. Informasi untuk Bapak dan Ibu jamaah Masjid Raya Pondok Indah, kuliah umum manajemen kematian akan diadakan tanggal 23 Maret 2025 pada hari Ahad
untuk angkatan ke-95. Bagi Bapak dan Ibu jamaah yang ingin mendaftar, dipersilakan menghubungi admin kantor Masjid Raya Pondok Indah. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin berpeluang pahala di bulan suci Ramadan ini untuk berbagi, kami menerima dengan sepenuh hati. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para donatur serta jamaah atas doa dan dukungannya untuk program Masjid Raya Pondok Indah. Jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah Ta'ala memberkahi. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, cukup sekian acara ini. Saya tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah besok kita akan bertemu dengan tema penanganan diabetes dan hipertensi secara tibun nabawi. Saya Isma sebagai pembawa acara, mohon maaf apabila ada kekurangan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.